Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Zah. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk Laravel 10 Student Management, dan kita akan melanjutkan untuk bagian batch. Batchnya nanti bakal berelasi dengan course ini. Jadi kita ke VS Code, dan di sini kita buat untuk table apa namanya, migration, sebuah migration untuk batchnya. Selanjutnya kita ketikkan artisan migration terus create batch dan terbentuk table. Nah seperti ini, enter. Sebelum itu jangan lupa untuk selalu menyalakan MySQL dan Apache-nya ya. Di sini aku pakai SAMPP. Dan jangan lupa untuk selalu running servernya saat melakukan project Laravel. Ini berhasil dibuat. Sekarang kita ke bagian migration-nya. Kita close dulu aja dulu biar nggak bingung cari, atau kita bisa buka. Jadi kita ke batches. Di sini kita akan menambahkan sekitar 4 table lagi. Pertama itu ada table untuk names tipe string. Sini kita lihat 3 begini. Jadi kita ganti jadi ons ignite int, sorry, ons ini ya, ignite by integer unsigned big integer. Dan di sini kita kasih course ID. Nah ini nanti tabelnya akan relasi dengan course ID. Date nya ada start date. Nah sekarang kita buat for range-nya. Di sini kita cukup nambah 3 table aja, dan selanjutnya ini tuh for range-nya, for range ID, for range aja coba, for range terus course ID references ID on nilai klik. Di sini jangan lupa untuk menambahkan lagi on. Jadi di situ range-nya course ID, table ID, referensinya itu ID dari table apa, table khusus. Jadi kita ngambil dari table course bagian ID-nya, kita akan mengambil itu. Selanjutnya kita ke database. Enggak, bukan database, config dan ke database PHP. Kita akan ubah di bagian ke bawah. Nah engine ini kan awalnya 0, kita jadi 0 db.
Ini tuh berfungsi untuk kaskade yang tadi ya. Sekarang kita migrate ya. Pesan migrate. Kita bersedia migrate. Sekarang kita ke bagian layout dulu ya, search fields layout. Di sini kita duplikat aja. Nah, dan di sini kita beri nama batch batches. Jadi kita coba cek, refresh. Ini sudah ada ya bagian batchesnya. Kita buat untuk controllernya. Controller PHP design controller controller seperti ini. BATGL controller dan enter. Nah, ini sudah dibuat untuk batch controllernya. Ini kita tutup dulu biar gak pusing. Nah, sekarang kita tutup. Nah, bisa lihat ini sudah ada ya. Batch controller. Tapi di sini batch controllernya masih kosong. Jadi kita baca di sini mungkin. Tadi apa sih yang nggak ada? Class controller. Dari sini. Copy. Ke batch controller. Course ini kita ganti dengan batch. Jadi aku juga mau pilih untuk yang ininya kita jadiin gede, B besar, kapital. Batch. Nah, selanjutnya batch ini kita harus buat membuat model batch. Kita enter. Oke, sudah masuk. Kita create untuk modelnya, model batchnya. PHP artisan make model batch. Ini sudah dibuat ya. Jadi course dan ya kita coba import table kamera. Oh ya, berarti benar ya course, dan course-nya ini aja yang kita ganti. F courses jadi pages, ganti semua. Oke, seperti ini. Kita ke bagian batch PHP nya, else sini aku mau salin dari
course mungkin. Sorry, PH and paste. Di sini ini batch. Name, terus itu ada ini ya, course ID. Course ID, terakhir start. Harusnya kita coba ubah lagi deh, ini benar harusnya batch ya, tetap batch. Tapi kenapa tadi bisa ya? Coba ke course control deh, bagian ini P batch. Ganti jadi batch. Oke, sudah tidak error ya. Terus aku menambahin view di sini dan view di public function ini. View. Di sini ya, buat ini store, update, dan destroy. Kayaknya itu deh ini, redirect response. Kita import dari direct response ya. Sudah tidak ada merah lagi. Kita cek udah aman ya. Lalu di bagian mana ya, viewsnya, search, views, dan bagian course ini aku mau copy lalu paste name jadi pages. Sudah. Selanjutnya kita cek bagian create dulu. Lalu courses ini kita ganti jadi batch. Oke, batches, terus batch name, oke, terus ini terjadi course name, ID-nya itu course ID. Jadi di sini ada start tab. Ini biarin dulu duration syllabusnya, kita coba dulu aja ya. Panjang nih aja saja. Kita ke index,
badges, badge. Jadi ini kita ganti semuanya aja. Ganti menjadi badge ya. Nah, yang bacanya ini ganti jadi badge ya. Sini badge management, check badge. Kita ke bagian ini ya, tabelnya. Nah, ini berarti selanjutnya tuh course ya. Course. Dan di sini ada start date. Ini kita ngambilnya course-nya ya, makanya di sini pakai namanya course. Ini ya start date. Kita kemudian edit. Kita ganti jadi batch. Kita ganti semua. Kita ganti menjadi batches. Di bagian sini kita ganti jadi course. Dan name-nya pakainya course ID. ID-nya tetap syllabus dulu. Di sini ada start date, date, ininya start date. Oke. Oh iya, ini course ID, terus start date. Lalu ke bagian show. Di sini kita akan find. Course kita ganti lagi jadi batch. Name, terus ini course. Ini untuk course. Terus ada start date. Ini kita kasih start date seperti ini juga. Sebentar deh. Berarti ini tetap ini enggak sih, course ID. Course ID name-nya ini start date. Sudah, sekarang kita akan membuat bentuk roadnya. Ini kita duplikat, ini kita ganti jadi batches. Ini ininya batch. Jangan lupa untuk kita import. Sudah terimport ya. Sekarang kita cek, refresh bagian batches, kita add new. Batch name-nya
PHP. Ini kita kasih asal-asal dulu ya, soalnya aku juga bingung. Misalkan ini CLI, masalah banget. PHP introduction, start date-nya berapa ya, misal 12 Desember misal 2025, dan kita coba save. Oh, di sini ada error nih, for column student. Kita kesini dulu deh. Kita lihat cek dulu apa masalahnya. Date time format. Oh, invalid date time. Coba sini nanti jadi misalnya 25, terus ini harus sesuai kah sama ininya? Di bagian course ID nih, ini kan salah di ininya, tapi ini misalkan ID-nya 1. Maksudnya kenapa aku course ininya 1? Jadi nih, kalau misalkan kita ke PHP admin, lalu cek di bagian student management, database kita, database untuk student manajemennya, lalu ke bagian course, ke bagian course. Nah, ini bisa dilihat ID-nya 1, jadi kita ambil si ID ini ya, ID. Tadi karena kita based on ID, makanya dia harus berupa ID. Coba kita save. Nah, ini sudah muncul ya. Kita coba tambah lagi. CSS. First name-nya misal ini jadi PHP. Ini benar-benar ngasal banget karena aku bingung juga. Course name-nya ini cuma contoh aja ya, penerapan CRUD-nya. Course name-nya berarti 1. Start date-nya misal so save. Nah, ini ya, kalau kita edit, bisa di sini aku tanggal segini deh, ya 0502. Save and update. Nah, kita sudah berhasil terupdate, dan coba kita delete. Sudah berhasil juga. Jadi untuk bagian batch ini sudah berhasil ya. Selanjutnya kita akan melakukan atau membuat fitur untuk enrollment dan masuk seperti itu. Jadi kita kembali ke VS Code kita, dan di sini kita buat dulu untuk apa namanya, ini tablesnya dulu, migrationnya. Nah, migration, sorry, di sini nama itu berarti enrollments ya, enrollment status enrollments.
Jadi sudah, kita enter aja. Nah, ini sudah terbuat. Oke, kita masuk. Di sini kita tambahkan tabel untuk enrollment-nya. Di sini juga ada for range. Nanti kita masukkan juga for range untuk orange student dan berrelasi dengan batches juga. Dan string ininya enroll and roll number, enroll no. Berupa persis seperti ini. Alter shift ini unsigned big integer, ininya batch ID. Ini juga sama satu lagi untuk ini student ID. Student ID. Selanjutnya ini date. Masukkan join date. Ikat satu lagi double. Tipenya untuk V. Nah, di sini kita masukkan, baru kita masukkan apa? For range-nya. For range. Range-nya apa? Batch ID. References ID. Batches. Ke apa? Di table batches. Langsung table. Nah, for batch ID dari ID table batches. Oke, on delete. Skip. Nah, ini kita tambahkan satu lagi for range-nya untuk student. Students. Nah, seperti ini ya. Jadi kita akan mengedit semuanya dengan PHP artisan Node-RED. Berhasil ya. Selanjutnya kita membuat controller. Di sini berarti controller, dan kita kasih di sini resource min source seperti ini ya, kita enter aja. Nah, kontrolnya sudah berhasil dibuat ya, saya lihat. Next kita buat untuk modelnya PHP modelnya berarti ini ya, enrollment. Nah, seperti ini enrollment, dan kita enter. Sudah ya, sudah masuk. Kita ke style model dulu, terus ini kita copy aja yang protected table. Protected itu kita copy dan kita masukkan ke model enrollment. Ini berarti enrollments, dan
dan dari sini kita masukin field-fieldnya yang sudah kita buat tadi, page ID, terus ada students ID, join date ya, join date, dan terakhir tuh ada fee. Lanjutnya ke controller, batch controller. Nah di sini ya batch controller, di sini aku mau copy dulu semuanya. Control A, copy, dan masuk ke enrollment. Copy semua. Kalau tidak ada yang sini nih, public functionnya aja. Kita copy masukin ke dalam enrollment. Nah ini kita ganti aja. Paste. Nah ini masih pada merah. Kita ke batch controller dan copy semua ini. Copy enrollment, kita hapus ini dan kita pastekan nanti. Lalu di sini ganti batchnya jadi enrollment, dan di sini kita ganti semuanya batch jadi enrollment. Batch enrollment, ganti semua. Nah yang enrollments ini kita copy terus paste, ganti jadi enrollments seperti ini ya. Sudah kita cek. Nah, itu juga. Ya seperti ini. Selanjutnya kita ke bagian resource. Close dulu semua deh. Kita close. Dan di bagian sini aku mau copy nih course. Kita copy dan kita paste di dalam fields. Nah di sini kita rename jadi enrollments. Terus sini kita ke bagian index. Sebentar. Untuk control find course kita ganti jadi enrollment dan kita ganti ya enrollments. Ini dan selanjutnya kita urus untuk tabelnya. Sini berarti terus ada batch, student, dan satu lagi itu ada fee, join date sama fee ya, berarti dua lagi, join date sama fee, dan di bawahnya juga sama. Name-nya kita ganti jadi lanjut ke batch ID. Selanjutnya tuh ada apa lagi nih? Student ID.
student ID, terus ada join that, dan yang terakhir tuh ada fee. Oke, seperti ini. Sudah. Misalnya kita edit, create ya. Nah, di bagian create. Nah, kita kontak. Kita ubah dulu dari course jadi enrollment. Cuma 2 doang ya. Oke. Dan di sini kita perbaiki. Terus ada enroll name, enroll now, enroll now. Sorry. Enroll. Di sini juga diganti enroll. Setelah enroll itu ada ini ya, batch ganti juga jadi batch ID, terus student ini ganti juga jadi student ID. Terus kita duplikat berapa lagi berarti? Oh, 2 lagi ya. Alt shift. Itu salah, sorry. Nah, label sama inputnya. Alt shift 2. Yang ada tipe student. Nah, setelah student itu ada join that. Join that. Terus ada fee. Jadi fee. Jadi kita copy ini sampai yang bagian fee. Kita copy, control copy. Selanjutnya kita ke bagian edit. Nah, dari yang name ini, nah, sampai bagian duration kita hapus dan kita pastein tadi. Lalu kita ambil value sama ID-nya. Nah, ini kan ada ID, berarti kita ambil value-nya aja. Oh, ini ID-nya kenapa dulu ya? Baru sadar. Udah deh, bener-bener. Ini aja. Dan ini kita ambil value-nya, kita copy, dan kita masukin. Value ganti jadi enrollments, dan ini enroll ID. Selanjutnya kita copy aja value-nya dan masukin ke yang lain. Kita paste. Oke, sudah. Terus yang berarti jadi batch ID, batch student, join
That. Oh iya, di sini belum kita harus pilih. Kita cek ke atas. Nah, ini masih courses ya. Kita cek enrollments. The enrollments. Enrollments. Oke. Next, kita ke bagian show. Ubah enrollment. Oke, di sini kita kasih enrollment number. Lalu di sini ada batch. Masukin batch ID. Selanjutnya ada join date. Join. Yang batch kita duplikat, masukin untuk student. Nah, di sini kita masukin untuk fee, kita tambah untuk fee. Oke, ini sudah ya enroll. Oh, ini nih, enroll. No. Selanjutnya kita ke bagian route. Di bagian web kita buat routingnya. Save down, duplicate aja. Terus basisnya kita ganti jadi enrollments. Ini jadi enrollment controller. Enrollment controller. Kita import class. Selanjutnya di bagian layout kita buat URL nya dan paste. Masukin enrollments. Sekarang kita cek dulu sebelum kita coba ya. Di bagian models. Nah, ini nih. Enroll. No. Next kita coba. Refresh dulu. Masuk ke enrollment. Oh, typo, sorry ya. Di bagian layout. Enrollments. Baik, kita refresh dan masuk ke enrollments. Nah, ini coba kita add new. Enrollnya kita asal aja deh. Misalkan programmer kuliah, asal ini asal. Batch ID-nya 1, student ID 1. Ini kita bisa cek di localhost student. Di sini students. Benar ya, 1 itu ada. Back, terus bagian batches. On batch 1 juga ada. Langsung aja batchnya 1, studentnya 1. Join date-nya misal 2026 03 06.
fee-nya misal 100 juta deh, dan kita coba save. Vault student ID, di bagian enrollment controllers, coba kita cek ke controllers lagi, enrollment controller. Bagian store. Oh, ini student, typonya banyak banget. Student ID. Kita refresh. Coba save. Oke, berhasil di save. Kita tambah batch-nya, misal 1 juga, startnya 1, join date-nya dari samain aja dulu semua. Nah, ini 2 juta. Dan kita coba view. Ini berhasil view-nya. Kita coba edit. Misalkan saya mau ini 05. Terus enrollment-nya seperti ini, dan kita coba update. Hasil terupdate, dan coba kita delete. Oke, ini sudah berhasil untuk bagian enrollment ya. Lanjut di bagian batch. Nah, di bagian pas add new, aku mau di sini ada kayak list gitu, list drop down dari course name-nya. Balik lagi. Nah, jadi kita kembali ke VS Code-nya dulu. Di sini. Next kita ke bagian models. Nah ini kita ke bagian batch models, dan kita tambahkan di sini public function apa berarti course, karena kita akan drop down dari nama dari data dari field course, nama kursusnya. Terus di sini kita return this the apa ini, bukan the belongs to course class. Oke. Next kita ke batch controllers-nya di sini, dan di bagian create. Nah, di sini kita ganti jadi courses dari double courses sama dengan course sini tuh tadi bukan itu, bener deh, plot test plot. Terus ininya name ID. Selanjutnya return view, sini batches create compactnya ke ini courses.
Jadi kita, nah ini tuh hubungan relationship antar batch, relasi antara batch dan apa, courses, kok P lagi, course seperti ini, dan jangan lupa kasih semikolon. Ini course-nya kita import. Jadi di sini kita mengambil nama dan ID dari course models, dan kita kembalikan ke basis create dan compactnya course. Jadi variable course-nya akan dikirimkan ke bagian batch. Kita ke ini ya, ke mana namanya nih, create bagian basis create. Di sini untuk bagian course, berarti course-nya kita nggak pakai input tapi pakainya select, select. Nah seperti ini, name-nya itu course ID, course ID, lalu ID-nya ini sama, course ID, course ID. Nah, sebentar, agak pusing kalau kita spasi. Nah bisa pisahin course ID, lalu kita kasih atribut kelas form control, form control. Nah di dalam text select ini kita berikan perulangan for each, for each nya itu berarti courses, courses, courses as item. Nah enggak, jangan as item tapi as ID name variable. Di sini kita kasih option, berarti kalau ada select pasti ada option. Value nya ID, dan di dalam option ini ada name, variable name. Ini mungkin logiknya sudah baca ya. Jadi di sini kita di bagian course batch, ini ada nama, ada course ID. Jadi ID course, perulangan courses sebagai ID dan name. Nah, jadi pilihannya itu ada ID, value-nya di option itu ada value ID. Jadi dia memasukkan ID, memasukkan nilai ID, dan di pilihannya itu akan muncul nama kursusnya. Jangan lupa untuk kasih and for each-nya. Sekarang kita bisa ke ini, bootstrap drop down, bootstrap drop down. Drop down, nah yang ini so kita pilih aja. Sebentar ya, ini sinyalnya agak bisa scroll, kita pilih di sini. Nah ya, drop down sebentar ya, udah benar masuk ke drop downs. Nah nih drop downs button, sini pakai yang mana ya. Nah jadi drop down seperti ini, actions. Jadi kurang lebih tuh dia kalau pakai div sama ini tuh buttonnya bakal seperti ini, tapi di kita cukup seperti ini saja, mungkin bisa. Nah gimana
apakah ada itu, coba kita cek aja dulu apakah bisa. Kita refresh. Jadi kita coba add new. Di sini sepertinya ada error, coba kita cek lagi. For each, kita cek ya. Oh ini bisa sama dengan, dan kita coba lagi refresh. Nah ini sudah, dan net ini bisa pilih tapi kita kurang course, jadi kita tambahin aja dulu. Java Java ini asal aja lah, terserah. Durationnya 3 months. Save. Lalu kita ke batches, kita add new, batch name-nya Java aja. Dan nah ini bisa ada optionnya, jadi seperti itu ya. Start date-nya kita save. Saya tambah ya. Coba kita edit. Lihat di sini dia otomatis ber-ID 3 ya, sesuai sama yang tadi kita pilih. Kalau nggak salah di situ tuh ID-nya 3 karena kita sempat hapus yang kedua ya, ID 2. Makanya dia otomatis ketika ditambahkan yang baru, maka ID-nya tuh bertambah, bukan melanjutkan yang masih ada gitu loh. Jadi dia melanjutkan apa yang udah dihapus juga. Bisa dilihat bagian courses. Nah ini ya 3 kan. Oke, seperti itu. Kita back aja lagi. Oke, nah ini juga sudah masuk ID-nya 3. Nah jadi review jadi 3 juga. Oke. Kita lanjut untuk ini, memunculkan nama course-nya. Jadi nggak cuma ID yang muncul ya atau angka. Jadi kita kembali dulu ke VS Code. Nah, lalu di bagian batch-nya, model batch model berarti batch. Di sini, sorry bukan di sini, tapi di apa namanya? Di index yang batch-nya. Index batches. Nah ini course ganti jadi seperti ini. Raw name. Jadi mengambil sesuai nama. Dari flash. Nah ini sudah muncul ya namanya, nama course-nya. Coba juga untuk bagian view sama editnya. View itu berarti show ya. Di sini jadi ganti jadi name. Dan editnya juga sama. Ini name. Cek ya. Refresh dulu. Dan cek bagian view. Nah udah muncul juga. Di namanya bagian edit juga sudah muncul, nggak kayak tadi pas kita pencet edit sama view dia muncul hanya angka. Sekarang kita akan menekan untuk bagian badges-nya. Oh sorry, basis enroll. Nah di sini saya ke VS Code, lalu pada bagian batch modelnya. Nah ini di sini kita copy aja, copy dan masukkan ke model enroll, paste,
Sini bukan pakai course, tapi tadi pakai apa ya, student, student seperti ini. Juga ganti jadi student, student. Import dulu studentnya. Oke, sudah terimport. Ini kan yang tadi sudah kita hapus lagi ya, untuk yang modal tadi ininya, menitnya. Selanjutnya kita ke bagian index page enrollmentnya, enrollment index. Nah, di sini ya. Sama kayak tadi. Nih, seperti ini. Sekarang kita kembali dan kita cek, refresh. Nah, ini sudah muncul ya untuk nama batchnya dan nama siswanya. Oke, mungkin sekian untuk video tutorial kali ini. Sampai bertemu di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.